Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali aktivitas belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, supaya keberkahan dan kemudahan dalam pembelajaran kita dapatkan. Untuk berdoa, silakan Mbak Talita bisa dipimpin doa. Are you ready? Yes, we are ready. Opening pray. Opening pray. Of God, this moment. In this moment. We are going to begin our lesson. So that open our mind, and give our soul and best to right and rest in our life. Amen. Amen. Finish reading to the teacher. Good morning, Pak Uli. Morning. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Hari ini kita akan belajar materinya adalah tentang IPAS. Nah, kalian sehari-hari hidup sehari-hari kalian biasa melihat alam sekitar nggak? Iya. Kamu lihat di alam sekitar apa saja kira-kira? Hah? Pohon. Terus apa lagi? Hah? Bunga. Apa lagi? Kebun. Hah? Kebun. Apa? Rawa. Apa lagi? Sungai. Apa lagi? Pantai. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari namanya alam. Ya Pak? Enggak? Alam sekitar. Kita bisa hidup itu karena adanya alam sekitar. Alam di sekitar kita itu bermacam-macam. Bentuknya berbeda. Nah, kenampakan alam. Jadi alam ini diciptakan oleh siapa? Siapa yang menciptakan? Manusia bisa? Jadi sang pencipta menciptakan alam semesta. Manusia bisa menciptakan alam, tapi buatan namanya. Ya, kenampakan alam buatan. Contohnya rumah. Rumah itu dibuat siapa? Kolam berenang. Kolam berenang dibuat siapa? Kalau sungai? Hah? Kalau parit? Ya, sungai yang panjang lebar. Contoh di sini ada Sungai Lamando. Pernah lihat lo Sungai Lamando? Pernah lewat? Hah? Yang ke kita kalau ke Pangalan Bun itu ada Sungai Lamando namanya. Ya enggak? Pernah lihat? Dibuat manusia enggak? Hah? Yakin dibuat manusia? Sungai sebesar itu, sepanjang itu buatan manusia apa bukan? Bukan. Itu adalah ciptaan Tuhan atau terbuat dengan sendirinya melalui proses alam. Nah, silakan sekarang kita akan belajar tentang materi IPAS, yaitu kenampakan alam. Silakan dibuka buku IPAS-nya ya, Bu ya. Oke, kita lihat apa yang mau Pak Guru sampaikan di sini ya, boleh? Oke, kenampakan alam bumi ya. Apa sih tujuannya kita untuk mempelajari itu? Kita punya tujuan untuk mempelajari itu ya. Tujuannya apa?
Siswa dapat menjelaskan macam-macam penampakan alam dan manfaatnya. Jadi setiap penampakan alam itu ada manfaatnya. Sungai ada manfaatnya enggak? Manfaat sungai apa saja? Untuk mandi, untuk irigasi perairan, cuci pakaian, wisata, olahraga, transportasi. Kalian siapa yang pernah mengalami kalau dari Pangkalan Bun ke Kota Waringin itu pakai speedboat? Ada? Pernah? Pernah nggak? Siapa yang pernah menaik speedboat? Ada? Pernah? Nah, speedboat kalau dulu sebelum ada jalan darat, sungai itu digunakan untuk transport. Kemudian selain itu, kalian nanti kalau sudah mempelajari materi ini, kita akan bisa mengidentifikasi penampakan alam di sekitar, ya. Jadi kalian bisa tahu tuh, ini namanya sungai, ini namanya dataran rendah, ini namanya dataran tinggi, ada pegunungan, ada gunung, ada pantai. Nah, kamu nanti bisa tahu itu. Kemudian juga bisa menunjukkan rasa cinta terhadap alam dan kalian berkeinginan untuk selalu menjaga alam. Nah, makanya kita pelajari dulu supaya kalian itu tahu apa itu sungai, apa itu manfaatnya, kemudian bagaimana cara memanfaatkan dan melestarikannya. Nah, ini contoh. Ini kenampakan apa ini? Kenampakan alam. Contoh gambar apa itu? Laut. Terus apa lagi? Gambar satu itu apa? Gambar satu. Gambar satu itu apa? Gunung. Gambar dua apa? Gambar tiga apa? Pernah lihat laut? Pernah lihat gunung? Tidak. Di Kalimantan tidak ada gunung ya. Yang pernah ke Jawa siapa? Di Jawa banyak gunung nggak? Banyak. Kalau di sini ada gunung nggak? Tidak. Di Kalimantan tidak pernah lihat gunung. Kalau sungai di Kalimantan banyak nggak? Banyak. Sungainya besar apa kecil? Besar. Apa itu? Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah bentuk alam yang telah Tuhan ciptakan untuk keberlangsungan makhluk. Jadi alam itu diciptakan untuk apa? Keberlangsungan makhluk. Makhluk hidup apa saja? Hewan, tumbuhan, manusia. Itu adalah makhluk hidup. Kalau sekolah makhluk hidup apa bukan? Sekolah adalah benda. Kursi benda mati. Jadi Tuhan menciptakan alam itu untuk keberlangsungan makhluk hidup supaya bisa minum, bisa makan, bisa berkembang biak. Ya. Nah, contoh kenampakan alam itu ada dua macam, ya, yaitu kenampakan alam daratan. Ya, yang Tuhan ciptakan itu berada di darat dan tidak digenangi air. Itu namanya kenampakan alam daratan. Contohnya yang kenampakan alam daratan itu apa contohnya? Siapa yang tahu? Yang tidak digenangi air. Apa? Laut itu ada airnya nggak? Apa? Gunung itu contoh kenampakan alam daratan. Kemudian dataran tinggi, apa lagi? Dataran rendah. Pantai. Pantai itu kenampakan alam daratan apa perairan? Pantai itu daratan.
Karena di pantai itu tidak ada genangan, yang ada genangan air adalah lautnya, ya enggak? Iya. Kemudian ada kenampakan alam perairan, itu bentuk-bentuk alam yang Allah ciptakan yang digenangi air. Yang digenangi air itu namanya kenampakan alam perairan. Jadi kenampakan alam itu ada berapa? Ada dua. Satu daratan, yang kedua perairan. Contoh perairan apa? Sungai, laut, rawa, danau. Danau Gatal, pernah danau Gatal? Nah, itu adalah kenampakan alam perairan. Ya. Kenampakan alam itu hanya dua situ saja. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita simak videonya tentang apa itu kenampakan alam. Tapi sebelum itu, Pak Guru ingin menyapa kalian supaya lebih semangat lagi. Masih semangat nggak? Masih. Ngantuk, Mas, ngantuk. Ngantuk. Ya. Oke. Kalau Pak Guru semangat pagi, ya, sapa dengan semangat pagi, kalian jawab dengan pagi, pagi, pagi. Luar. Bisa? Biar tambah semangat lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Pak Guru akan menayangkan sebuah video, ya. Simak berikut videonya, ya. Kalian simak baik-baik, cermati. Nah, Itu mengenai kenapa pas volume 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 5, yaitu mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan perairan di Indonesia. Yang kedua, menuliskan contoh pemanfaatan kenampakan alam, daratan dan perairan. Yang ketiga, mengidentifikasi keragaman budaya kearifan lokal. Yang keempat, melakukan penelitian sederhana mengenai kearifan lokal di daerah sekitar dia. Yang pertama yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang ada di permukaan bumi. Jadi, kenampakan alam ini merupakan semua hasil peristiwa yang ada di permukaan bumi kita. Nah, ada kenampakan alam daratan, ada kenampakan alam perairan. Nah, jadi kenampakan alam ini dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Gunung. Gunung berada di ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Manfaat gunung, yang pertama sumber mata air, yang kedua habitat tumbuhan dan hewan liar, yang ketiga sarana rekreasi pendakian. Di Bali, gunung yang sarananya untuk rekreasi pendakian yaitu ada Gunung Agung dan Gunung Batur. Seperti itu. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki tanah subur dan berudara sejuk. Nah, jadi dataran tinggi memiliki tanah subur dan berudara sejuk. Dataran tinggi di wilayah puncak banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan teh.
Ya, selain dimanfaatkan sebagai perkebunan teh juga di dataran tinggi, juga dimanfaatkan sebagai tempat menanam sayur. Ya, sayur kol, wortel, begitu. Nah, selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah, permukaan tanah yang landai membuat dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan pemukiman penduduk. Seperti pada gambar, di daerah dataran rendah seperti di kota ini dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti pekerjaan di perkantoran seperti itu dan tempat pemukiman penduduk yang sangat padat. Lembah. Lembah berada di antara dua gunung atau dua bukit. Lembah Ngarai Sianok merupakan sebagai lahan pertanian. Nah, ini merupakan lembah pada gambar ya. Ini merupakan lembah Ngarai Sianok yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Seperti pada gambar, di sana terlihat ada padi ya, pertanian padi, jenis padi. Yang selanjutnya yaitu pantai. Pantai biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, pertanian rumput laut itu di daerah pantai. Ya, dimanfaatkan sebagai tambak garam, pertanian rumput laut dan juga objek wisata seperti itu untuk di pantai. Selanjutnya yaitu bukit. Bukit termasuk jenis pegunungan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 mdpl. Jembatan layang Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat membentang di antara bukit-bukit terjal. Nah, ini merupakan gambar jembatan layang ya di antara bukit-bukit yang sangat terjal. Bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yang ada di dataran rendah yaitu sungai. Aliran sungai mengalir dari daerah di hulu menuju aliran rendah di hilir. Jadi aliran sungai ini dari hulu ke hilir, daerah tinggi menuju daerah aliran rendah. Aliran sungai mengalir menuju laut, jadi sungai mengalir dari pegunungan menuju ke laut. Penduduk Kalimantan memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana perdagangan. Nah, di Kalimantan pada gambar aliran sungai ini atau di sungai dimanfaatkan sebagai tempat berjualan seperti yang terlihat pada gambar. Selain itu juga sebagai di sungai itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat transportasi jika menyeberang di seberang sungai. Itu. Ya, selanjutnya laut. Setiap laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Jadi setiap laut di Indonesia terutama memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang sangat dalam, agak dalam, dan kurang dalam. Selanjutnya rawa ini ya rawa di sekitar pantai banyak ditanami tumbuhan bakau. Nah, apa tujuan ditanami tumbuhan bakau? Yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi karena saat ini bibir-bibir pantai banyak terkikis akibat abrasi air laut. Selanjutnya danau. Danau merupakan penampakan perairan yang berada di daratan. Air danau berasal dari aliran sungai, air hujan, dan air tanah. Jadi danau yang menggenang itu bersumber airnya dari aliran sungai, dari air hujan, dan air tanah. Nah, selanjutnya yang B, kearifan lokal Indonesia. Kearifan lokal patut dijadikan sebagai pegangan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, adapun ciri-ciri dari kearifan lokal yang pertama, memiliki kemampuan menyatukan unsur perbedaan budaya. Yang kedua, mengarahkan perkembangan budaya. Yang ketiga, memasukkan nilai etika dan moral dalam masyarakat. Yang keempat, mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari kearifan lokal. Adapun fungsi dari kearifan lokal yang pertama yaitu melestarikan sumber daya alam,
Yang kedua, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ritual yang harus ditaati. Yang keempat, melestarikan alat dan budi pekerti. Nah, ini merupakan materi yang saya jelaskan kali ini, yaitu materi mengenai kelas 5, kurikulum merdeka kelas 4 SD semester 2 mata pelajaran IPAS. Nah, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Baik, itu tadi ya. Sudah kita tonton sebuah video yang menjelaskan tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Oh ya. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, karena kalian sudah tempat duduknya sudah berkelompok, maka ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setiap kelompok itu tugasnya adalah kita akan menjadi detektif ya. Kalian akan menjadi detektif mencari tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya dari mana? Ada di sekitar kalian. Ya, ada di sekitar kalian. Nah, nanti masing-masing kelompok ambil satu tugas. Ya, ambil satu tugas dan kalian bisa kerjakan di kelompoknya masing-masing. Paham ya? Dari materi tadi ada pertanyaan tidak? Jadi kenampakan alam itu ada dua jenisnya ya, daratan dan perairan. Daratan itu banyak, pemanfaatannya nanti sesuaikan dengan apa yang sudah kalian tonton tadi. Contohnya sungai, pemanfaatannya untuk apa? Untuk transportasi, untuk olahraga, untuk perdagangan tadi kan, seperti itu. Untuk perairan. Jadi nanti kalian tugasnya adalah mencari pemanfaatan dari penampakan alam yang kalian dapatkan. Paham? Bisa dimengerti? Bisa dikerjakan? Oke, silakan kalian satu orang ketua kelompoknya untuk mencari satu tugas masing-masing ya. Sebelumnya nanti kalau sudah dapat kalian bawa ke kelompok dan jangan dibuka dulu sebelum Pak Guru suruh dibuka. Paham? Paham? Ambilnya satu kelompok satu saja. Bisa dimengerti? Bisa dikerjakan para detektif cilik? Oke, silakan kalian cari, telusuri tugasnya ada di sekitar kalian. Satu orang satu saja sebagai ketuanya untuk. Oke, silakan, boleh. Ayo, yang belum dapat. Jangan dibuka dulu. Oke, semua sudah dapat? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan dan menemukan amplopnya? Coba tunjukkan mana amplop. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, sebelum kita buka amplopnya, coba kalian konsentrasi dulu ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk fokus. Nah. Kali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kalian boleh buka amplop masing-masing.
Oke, di situ apa yang kamu dapatkan? Kelompok 1 apa? Dataran tinggi sama? Kelompok 2? Dataran rendah sama? Kelompok 3? Sungai sama dataran rendah. Sungai sama dataran rendah. Kelompok 4? Laut sama gunung. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan gambar yang kalian dapatkan? Kalian mencari manfaat dari masing-masing gambar yang sudah kalian dapatkan. Apa manfaatnya? Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian manfaat yang dapat dimanfaatkan dari kenampakan alam yang kalian dapatkan, ya. Contoh rawa itu manfaatnya untuk apa saja yang bisa digunakan untuk pemanfaatan kehidupan manusia. Sungai pemanfaatannya untuk apa saja. Kalian kemudian kalau sudah ketemu, tulis dalam selembar kertas, pokoknya dalam kertas. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti akan masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk menempelkan gambar kenampakan alamnya di sini. Kemudian di sini tempelkan pemanfaatannya sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan masing-masing kelompok. Paham? Bisa dikerjakan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, silakan kalian berdiskusi kelompok untuk menemukan dari masing-masing kenampakan alam yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Baik, sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk bisa maju ke depan. Ayo, maju. Silakan ditempel di sini ya untuk jawabannya. Kemudian, nah ini silakan dijelaskan. Yang lain tolong perhatikan, yang lain tolong diperhatikan. Kamu boleh pegang. Silakan. Salam Pak. Kamu bisa assalamualaikum kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kenampakan alam. Kami menemukan 2 kenampakan alam, yaitu dataran tinggi dan rawa. Manfaat dataran tinggi adalah digunakan untuk pemukiman penduduk, perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Menjadi tempat wisata karena pemandangannya indah dan sejuk. Orang biasanya mendirikan villa. Manfaat rawa adalah budidaya ikan, budidaya tanaman air, dan lahan pertanian. Sudah? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi penampakan alam. Kami mendapatkan 2 penampakan alam, yaitu dataran rendah dan sungai. Manfaat dari dataran rendah adalah daerah ini banyak digunakan untuk pemukiman penduduk seperti kita pun tinggal di dataran rendah. Selain itu, daerah ini juga digunakan untuk pertanian sawah, peternakan, perkebunan, industri, dan lain-lain. Manfaat dari sungai yaitu sungai bermanfaat sebagai 1. Mengairi sawah, 2. Olahraga dan wisata air, 3. Penghasil ikan yang dapat dikonsumsi. Sudah? Oke. Pantun. Oh ya boleh. Boleh pantun, enggak? Hidup kesepian tanpa kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Oke. Baik. Hasil dari diskusi kalian sudah cukup baik dan bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dari pembelajaran hari ini sudah kalian dapatkan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada dari sini apa? Manfaat penampakan alam, dataran tinggi dan rawa. Manfaat dataran tinggi dan rawa. Dari sini ada? Dari sini apa yang dipelajari? Oke, dari sini apa? Nih kelompok ini? Ya, mempelajari tentang laut dan gunung. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Jelas semua? Jadi, dalam kenampakan alam itu ada 2 jenis saja, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Setiap kenampakan alam itu ada manfaat masing-masing untuk kehidupan makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Jadi kita harus menjaga alam apa tidak? Hah? Kenapa harus menjaga alam? Agar hidup aman. Terus apa lagi? Agar hidup sehat. Apa lagi? Agar hidup nyaman. Nah, betul, kenampakan alam itu atau alam yang sudah diciptakan itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Karena kalau kita mencemari laut, yang rugi siapa? Manusia. Kalau kita membabat hutan, yang rugi siapa? Manusia. Bisa terjadi banjir. Kalau kita tidak menjaga air sungai, yang rugi siapa? Manusia. Karena sungainya akan tercemar. Sawah-sawah akan tidak panen. Air yang kita minum menjadi kotor. Jadi tidak sehat. Nah, itu ya. Jadi kenampakan alam harus kita jaga, harus kita rawat. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, sekarang kita tutup dengan berdoa. Ya, doa penutup silakan boleh dari siapa? Talita bisa memimpin doa penutup. Ayo, silakan Talita. Doa pulang. Stop dulu, stop. Are you ready? Yes, we are ready. Closing pray. Closing pray.
in this moment, we have finished our lesson. To begin our lesson. Thank you, God. For our new giving and new pleasure. Amin. Good afternoon, Pak Tugi. Terima kasih, Pak Tugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.